Monumen akal sehat. Akal sehat. Monumen akal sehat. Berdebat dengan Rocky Gerung, Junimat Girsang cuma bisa begini. Dilaporkan Junimat Girsang terkait pernyataan Presiden tidak paham Pancasila, Rocky Gerung menjelaskan dengan menyebut Presiden tidak paham Pancasila adalah sebuah pendapat, sama halnya dengan menyebut Presiden paham Pancasila. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut Pak Jokowi tidak paham. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Dalam sistem demokrasi, orang harus bertanggung jawab dengan argumentasinya. Rocky Gerung menerangkan alasan kenapa dia mengatakan Presiden tidak paham Pancasila. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya, karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Kalau pakai versi Pak Yunimar, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji Presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Begini ya, Bung Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mengkritik boleh-boleh saja. Tapi kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dalam Presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, Presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bukan soal perilaku, pengertian dia tentang Pancasila. Bapak mau pengertian atau perilaku, Pak? Saya begini, saya hormati pendapat Pak Junimat. Kita mau pengertian itu apa? Benar, begitu. Gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Pak. Saya tidak berhayal, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimat menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dua-duanya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma pendapat. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Pak Rocky mengatakan Pak Jokowi tidak paham. Saya mau tanya, di mana ketidakpahaman beliau? Ya, saya mau terangkan sekarang. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya terangkan? Silakan, Pak. Sedikit saja, Bang Rocky, waktu untuk menerangkan. Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa kami beri BPJS itu gratis pada sekian banyak orang itu. Loh, itu bukan demokrasi, itu bukan Pancasila, itu memang kewajiban Presiden. Nah, itu perintah undang-undang. Saya jadi, tambahkan. Dulu ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian. Kan itu memang tugas dia. Kalau dia katakan, oke, saya batalkan kenaikan BPJS, itu saya kasih pujian. Karena dia melakukan sesuatu beyond the call of duty. Yang melampaui, sebetulnya dia bisa naikin tapi dia nggak naikin. Jadi dia pro pada justice. Waktu dia naikkan, dia tidak pro pada justice. Banyak lagi. Saya kasih contoh waktu itu soal lingkungan. Presiden mengatakan, saya putuskan untuk memindahkan ibu kota. Soal lingkungan diriset belakangan. Itu kan dungu kan. Kan mesti diriset dulu baru putusan politik kan. Diberi kuliah gratis, Junimat Girsang sarankan Rocky Gerung untuk masuk ke pemerintahan dan ikut memperbaiki dari dalam karena selama ini hanya menjadi pengamat. Saya kira Bung Rocky ini perlu masuk ke dunia politik. Ya, buat apa saya masuk ke politik? Begini, sebentar. Biar Pak Rocky ini mengamati dari jauh itu lebih tajam daripada ada di dalam. Kalau Anda adalah di dalam potret, kalau hanya pengamat, kita kasih kesempatan Bang kita sama dengan menonton bola sebagai penonton, Pak. Kita ribut sendiri, yang main yang sibuk, Pak. Itu pengamat, Pak. Maksud Bang Junimat kalau di dalam bisa ikut memperbaiki, membenahi yang ada di dalam. Masuk dong, ayo dong. Masuk ke dalam. Itu kalimat yang betul, memperbaiki. Berarti ada kesalahan di dalam itu. Tidak saya bilang itu. Buat apa saya masuk? Kalau memang you bilang tadi memperbaiki. Kalau Pak Rocky mengatakan ada yang kurang tidak baikan, masuk silahkan. Gimana kurang perbaiki itu? Pak Abdul. Begitu, jadi Pak. dia akui ada jangan berhayal kita ini, Pak. Ada kerusakan di dalam. Karena itu poin pertama. Tidak bisa, akui Pak. dulu ada kerusakan di dalam. Nggak baru bisa. Undang orang perbaiki. Kita nggak bisa berfiksi-fiksi, Pak.